6 rahasia mempraktekkan Law of Attraction tanpa gagal yang jarang dibuka oleh trainer atau motivator. Buat kalian yang praktek Law of Attraction atau LOA tapi masih gagal-gagal, sini kumpul. Di buku Positive Vibration ini benar-benar di-spill gimana caranya bisa mempraktekkan Law of Attraction dengan sukses. Dan ternyata ada beberapa step yang tidak diajarkan oleh content creator, trainer, atau motivator di luar sana. Gimana cara mempraktekkan Law of Attraction supaya sukses? 1. Jaga diri supaya bisa tetap berada dalam getaran atau vibrasi yang positif. LOA ini sulit sekali berhasil bila kalian masih berada dalam vibrasi energi yang rendah atau negatif. Bagaimana cara menjaga diri supaya tetap berada di vibrasi yang positif? Ini dijelaskan di buku Positive Vibration berikut ini. 2. Pahami apa yang kalian tarik atau kalian impikan dengan seksama. Banyak orang pakai LOA itu cuma sebatas pengen aja. Setelah itu ketika LOA-nya tidak berhasil, mereka meragukan keampuhan LOA ini. Padahal, supaya LOA ini berhasil, kalian harus bisa mendeskripsikan dan memvisualisasikan apa yang kalian tarik itu dengan detail. Misalnya, kalian pengen beli mobil baru. Jangan sekedar ingin beli mobil aja, tapi kalian deskripsikan dengan jelas merek mobilnya apa, tipenya apa, spesifikasinya bagaimana, harganya berapa, warnanya apa, bahkan sampai perintilannya pun bagaimana. Dan jangan lupa untuk mencetak gambar-gambar mobil yang kalian inginkan tersebut dan letakkan di tempat-tempat yang sering kalian lihat. 3. Pastikan yang kalian loakan itu sesuai dengan hati kalian. Kalau hati kalian meragukan atau tidak sreg sama apa yang kalian loakan, biasanya akan sulit sekali menjadi kenyataan. Tapi kalau itu sesuai dengan hati kalian, biasanya akan lebih mudah tercapai. Kok bisa begini? Di dalam buku Becoming Supernatural ini dijelaskan kalau hati atau perasaan kita adalah medan magnetik yang menarik apapun sesuai dengan intensi perasaan kita. Kalau kita loa barang A, tapi hati kita seretnya ke barang B, tentu sulit terjadi. 4. Lakukan scripting dan imaging dengan penuh kesadaran. Biasanya, kalau orang mempraktekkan LOA, dia akan melakukan scripting alias menulis dengan detail apa yang dia impikan. Setelah itu, disusul dengan imaging alias proses memunculkan citra atau gambaran apa yang mau kalian dapatkan. Biasanya, orang bakalan mencetak gambar-gambar barang atau peristiwa yang dia loakan, lalu gambar ini ditempel di tempat-tempat yang sering dia lihat. Nah, ketika melakukan dua hal ini, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Biasanya, orang melakukan dua hal ini asal saja. Kalau ngasal, tanpa kesadaran penuh, biasanya malah nggak kejadian. 5. Lakukan hal-hal yang bisa membuat keinginan kalian terwujud menjadi nyata. Ketika kalian menginginkan sesuatu, kalian harus breakdown cara-cara apa yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan hal itu. Lalu kalian pilah-pilah hal mana dulu yang bisa kalian lakukan. Cara inilah yang jarang diajarkan oleh trainer atau motivator. Kebanyakan hanya seputar scripting, imaging, dan afirmasi. Padahal, LOA bisa berhasil itu salah satu kuncinya karena kalian mengerjakannya. Misalnya nih, kalian mempraktekkan LOA pengen punya mobil baru. Setelah melakukan scripting dan imaging, kalian harus membreakdown langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan mobil tersebut. Misalnya, dimulai dari test drive, mengumpulkan uang, kemudian negosiasi dengan sales, dan sebagainya. Kalian lakukan saja dulu dari yang ringan yang bisa kalian lakukan saat ini juga. Jangan ditunda-tunda. Nah, kalau langkah-langkahnya nampak mustahil bagaimana? Yang penting dikerjakan dulu. Biasanya nanti semesta akan memberikan petunjuk di tengah jalan apa-apa yang harus kalian lakukan untuk memenuhi langkah-langkah yang nampak mustahil tadi. Atau apa yang mustahil tadi bisa jadi akan menjadi sangat mungkin kalian lakukan ketika kalian mulai mengerjakannya. 6. Berikan batasan waktu. Kapan kalian harus mendapatkan apa yang kalian loakan? Ini mungkin akan bertentangan dengan praktisi LOA lainnya, karena memang banyak praktisi LOA yang tidak mau menerapkan batasan waktu. Menurut mereka, batasan waktu itu hanya akan membuat mereka tertekan. Ternyata, kalau di buku Positive Vibration ini, batasan waktu itu penting, karena ketika kalian memiliki batasan waktu, intensi dan energi kalian akan terfokus untuk mewujudkan itu menjadi nyata. Sedangkan ketika kalian tidak menetapkan batasan waktu, kalian rawan kehilangan energi untuk mewujudkannya. Kalian merasa santai, lalu lupa kalau sedang meloakan sesuatu, lalu gagal. Ini pernah aku praktekkan juga sih. Ketika aku LOA sekedar cuma scripting, imaging, dan afirmasi saja, banyak sekali LOA yang tidak jadi kenyataan. Tapi ketika aku mulai mengerjakan hal-hal yang bisa mewujudkan LOA itu menjadi nyata, dan ada batasan waktunya, ternyata LOA-nya justru berhasil. Kalian ada pengalaman serupa nggak? Ceritakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa baca buku Positive Vibration ini supaya kalian makin jago dalam mempraktekkan LOA dan bisa lebih sering berada di vibrasi yang positif.